Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifda Faiksan dari kelas 11 IPS 1. Hari ini saya ingin memberikan materi tentang latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama adalah jatuhnya kota Konstantinopel. Bangsa Eropa datang ke Indonesia setelah kota Konstantinopel jatuh ke tangan kerajaan Turki Utsmani. Konstantinopel merupakan ibu kota Romawi Timur, sebuah kota pelabuhan yang menjadi transit perdagangan antara Asia dan Eropa. Saat Konstantinopel direbut kerajaan Turki Utsmani, bangsa Eropa kesulitan mendapatkan rempah-rempah sehingga mereka berusaha untuk mendapatkannya dengan mencari negara kaya rempah-rempah untuk dijajah. Yang kedua adalah revolusi industri. Revolusi industri merupakan pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang dikerjakan oleh tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin. Salah satu penemuan baru yang dilahirkan oleh revolusi industri adalah mesin uap. Teknologi tersebut memudahkan bangsa barat untuk melakukan perairan ke Indonesia. Yang ketiga adalah semboyan 3G, Gold, Glory, Gospel. Yang pertama adalah Gold, keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Kedua adalah Glory, kejayaan atau lebih rinci lagi memperoleh wilayah jajahan untuk dikuasai melalui penjelajahan samudra. Ketiga dan terakhir adalah Gospel, misi agama atau misionaris. Yang keempat adalah tantangan teori heliosentris. Pada tahun 1543, terdapat ilmuwan dari Polandia bernama Nicolaus Copernicus. Dia mengemukakan bahwa bumi berbentuk bulat dan mengiringi matahari. Menurutnya, jika seseorang berjalan dari satu titik ke arah barat, maka akan kembali ke titik semula. Teori ini mendorong orang Eropa yang gemar bertualang untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Teori ini kemudian dibuktikan oleh para pelaut Portugis dan Spanyol melalui penjelajahan samudra dari rute berlawanan yang kemudian bertemu di Maluku. Berikut ini adalah bangsa-bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Portugis. Mereka datang di tahun 1509 dan keluar di tahun 1595. Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1509, tepatnya di Malaka. Saat itu Malaka merupakan komoditas perdagangan terbesar di Asia. Pada awalnya Portugis datang secara damai dengan tujuan melakukan transaksi rempah-rempah dan masyarakat setempat menyambut mereka dengan hangat. Tetapi seiring berjalannya waktu, ambisi Portugis untuk menguasai Malaka muncul. Portugis melanggar aturan dan perjanjian lalu memutuskan menaklukkan Malaka. Kekuasaan Portugis masih melebar hingga ke tanah Jawa. Yang kedua adalah Spanyol. Mereka datang di tahun 1521 dan keluar di 1692. Seperti bangsa-bangsa Eropa lainnya, Spanyol juga merayap ke Asia untuk mencari negara yang bisa dijajah. Dan negara yang terpilih adalah Indonesia. Mereka datang melalui wilayah kerajaan Ternate saat Portugis sedang melakukan aksi penjajahannya. Jadi pada saat itu ada dua bangsa Eropa yang ingin menjajah Indonesia di waktu yang sama. Yang ketiga adalah Belanda. Mereka datang di tahun 1602 dan keluar di tahun 1942. Belanda cukup lama menjajah di Indonesia, yakni selama 3,5 abad. Wilayah yang diduduki pertama kali adalah Banten, di bawah komando Cornelis de Houtman. Belanda juga menciptakan VOC, yang bertujuan menyabotase kekayaan rempah-rempah dengan membeli dari petani dengan harga yang murah dan menjual kembali dengan harga mahal. Mereka juga memperlakukan sistem tanam paksa yang membuat ekonomi Indonesia semakin merosot. Bangsa keempat adalah Perancis. Mereka datang di tahun 1806 dan keluar di tahun 1811. Perancis datang ke Indonesia pada abad 18. Raja Louis Napoleon, Raja Perancis pada saat itu, lantas mengirimkan Marsekal William Daendels ke Batavia dan menjadikan gubernur jenderal di Indonesia. Sistem tanam paksa yang sudah dilakukan Belanda dibuat menjadi lebih kejam. Yang terakhir adalah bangsa Inggris. Mereka datang pada tahun 1811 dan keluar di tahun 1816. Di tahun 1811, Inggris masuk ke Batavia dan memukul mundur Prancis, sehingga gantian Inggris menguasai Nusantara. Stamford Raffles dan pasukannya berhasil membuat Prancis ciut. Setelah sepenuhnya menguasai Pulau Jawa, Raffles membuat sejumlah kebijakan baru yang disisakan dari koloni sebelumnya. Dia menghapus monopoli perdagangan dan perbudakan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan
videonya ada kekurangan di video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.